Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Gara itu ininya kamu masuk ke sini apa namanya itu power bank ini sudah berkurang dia ya. Oke, aku ulangi lagi. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati mengadakan wanhar, ya, penyisian. Kalau bahasa harafiahnya itu penyembelihan, ya, pemotongan. Tapi dalam konteks inak atau inak kal kausar itu penyisihan, ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada beliau dan kita doakan kepada Gusti Allah Agung, ya, kepada saudara-saudara kita yang melakukan wanhar, ya, kemudian memberikan sholawatnya kepada channel ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis, ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong, apalagi diadu-adu dengan yang lain lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih recommended yang seperti itu, ya. Tinggal nge-share, kalau mau nge-share linknya saja, kan itu lebih simpel gitu, ya. Oke, kemudian semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atas kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, ya. Semoga doa kita bagian dari sekian banyak rangkaian doa yang itu dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita di ba'da subuh yang lumayan lumayan dingin ini, ya. Kita masuk seri yang keempat, ya. Kita masuk seri yang keempat. Oke, gue mau minum dulu kopi pengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Stressing point kita kali ini adalah iman itu bisa memutuskan perkawinan. Ya. Iman itu bisa memutuskan perkawinan. Jadi karakter Abrahamic faith itu begitu. Sejak milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu begini. Iman itu bisa memutus perkawinan. Ini yang harus dipahami dulu. Ini menjadi stressing point kita. Ini merupakan kelanjutan dari malakat aimanuhum, ya. Nanti kita akan mengambil sebuah perikop dari Kejadian 34 131 dan akan kita selesaikan nanti ke kitab Kejadian di ayat yang keberapa tadi, ya. Nanti yang berikutnya mundur lagi dari Kejadian 34, ya. Tapi masih tigaan, ya, tiga berapa itu nanti. Tapi sebelum ke sana untuk lebih jelasnya akan aku sebentar agak goyang ini.
Oke, akan aku review sejenak ya. Ini Ribka punya anak yang jadi Nabi Yakub itu punya saudara namanya Esau gitu ya. Punya anak ya, laki-laki Esau dan Yakub ya. Di mana di antara keduanya terjadi rivalitas ya, terjadi rivalitas. Bapak mereka ya Ishak ini, jadi ibu mereka Ribka, yang Ishak ini merupakan adik dari kanjeng Nabi Ismail ya, dari bapak Abraham. Oke. Episode rivalitas itu nanti tentang perebutan hak kesulungan itu juga nanti itu bisa dipelajari pada tragedi yang kita kenal penipuan. Jadi si masnya atau gimana gitu ya, karena lahirnya itu dalam waktu yang relatif singkat. Itu Esau ditipu oleh semangkuk kacang merah ya, sehingga hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Menimbulkan dendam kesumat bagi Esau ya, dan dia hendak menghabisi, membunuh saudaranya gitu. Dan bundanya Ribka mengetahui, maka diberi advice lah, Yakub, kamu ya menyelamatkan diri, kira-kira begitu ya, ke tempat pamanmu Laban. Ini nanti di negeri Pandan Aram ini ya. Sana kamu pergi ke Laban gitu ya. Sehingga dia dalam perjalanan itu juga disebut Isra ya, perjalanan malam. Isra itu perjalanan malam. Jadi bisa nanti Isra itu perjalanan malam, perjalanan yang benar-benar di malam hari, bisa harafiah. Nanti bisa juga Isra itu perjalanan malam, artinya perjalanan rahasia yang tidak boleh orang-orang lain tahu gitu ya. Jadi makanya kalau kita banyak membaca, kita banyak mengikuti informasi-informasi dalam sebuah kajian-kajian, kita akan tahu ya bahwa oh ternyata bukan hanya kanjeng Nabi Muhammad saja yang Isra. Enggak. Ya. Yakub ketika belum menjadi Israel ya. Ya, dia juga melakukan Isra, perjalanan malam ya. Nanti ada lagi episode Edgar Sahaduta ya, nanti di sana lain lagi kajiannya. Oke, dia ke Laban. Laban punya dua putri, Lea dan Rahel, adiknya ya. Sebetulnya yang dicintai itu Rahel ya. Transaksilah terjadi, ya wis kamu kerja di sini berapa tahun gitu. Setelah transaksinya itu dilakukan dan terpenuhi, dimintanya lah janji itu ya kepada Laban. Laban ini Pak D-nya atau Om-nya, kira-kira gitulah ya. Karena dia sepupu dari saudaranya ibundanya ya. Ternyata ketahuannya baru pagi hari, karena apa? Dulu wanita-wanita dulu pakai cadar penutup. Nggak tahu kalau yang dikasihkan itu Lea, mbaknya ya. Nah, kemudian Yakub protes, kenapa kamu menipuku? Jadi tipu-menipu ini. Yakub menipu Esau dengan semangkuk kacang merah, kemudian Laban menipu Yakub dengan memberikan Lea. Lea itu tidak yang dicintainya, tidak, itu mbaknya kan. Yang cintanya adiknya Rahel ya, mungkin lebih ya namanya selera ya, gitu aja gampangnya, seleranya itu Rahel ya. Kemudian ketahuan ya setelah pagi hari ya, baru tahu ya, mungkin malamnya mereka sudah suami istri tahu, loh kok ini kok mbaknya yang dikasih, kan perjanjiannya adiknya. Terus Laban dasar pinter ngomong, dia bilang bahwa di sini nggak boleh adik mendahului mbaknya gitu ya, harus mbaknya dulu menikah, jadi urutan gitu. Akhirnya tetap terjadi transaksi ulang. Ya sudah, kalau mau sama adiknya juga, ya kalau adiknya juga mau kamu ambil, tambah lagi kerja berapa tahun gitulah ya. Akhirnya dipenuhi dan akhirnya dua-dua diberikan ya. Lea diberikan, Rahel diberikan, dan ini orang merdeka dan mereka diberi budak satu-satu. Rahel diberi budak, Lea diberi budak. Zaman dulu semakin banyak kita memberikan anak dan keturunan kepada suami, itu istri itu nilainya semakin naik, semakin membanggakan. Sebagai istri bisa dibanggakan suaminya. Dari dulu seorang laki-laki itu banyak anak, banyak istri itu
lambang kedikjayaan gitu loh lah ya. Jadi kita harus lihat antropologisnya begitu ya. Kemudian masing-masing mereka terjadi rivalitas antara Lea dan Rahel memberikan budaknya untuk dinikahi sekalian, tentunya dinikah ya, nggak terus ini budak untuk lu terus lu digasak ya, nggak begitulah ya. Nanti juga kaitannya ke sini, ini nanti kan bicara tentang budak ya. Lea memberikan budaknya, Rahel juga memberikan budaknya ya, tentunya ya dinikah. Jangan goblok ya. Ya, oke. Rivalitas terjadi, dari rivalitas itulah Yakob akhirnya beristrikan 4. Dan dari 4 itu melahirkan 13 anak. Yang 12 itu laki-laki, maka disebut dia Bani Israel. Yang 1 Dina, itu maka dari itu dia tidak termasuk kelompok Bani Israel karena garis keturunan Abrahamik itu adalah patriark, diambil dari garis laki bukan cewek ya. Jadi nggak ada urusan mau bekas budak mau orang merdeka, bundanya itu bukan menjadi ukuran. Itu juga bisa kita gunakan untuk menjelaskan kalaupun ya, artinya kan jika ya, belum tentu begitu. Kalaupun ya, jika saja ya sudahlah kita anggap Bunda Hajar itu budak. Itu bukan berarti Ismail terus tidak terhitung sebagai keturunan, enggak. Ya, karena ya, keturunan itu dilihat dari genetika, karena dia laki-laki ya dia dianggap keturunan. Walaupun ibunya dianggap budak, padahal belum tentu budak. Sama dengan ini. Jadi 12 suku Israel itu sebagian ibunya itu ex budak. Ya, ex budak, tetap aja dianggap keturunan. Namun Dina ini ya, yang jelas-jelas bundanya Lea ini kan orang merdeka ini, bukan budak. Dia tidak dianggap sebagai keturunan karena dia cewek ya. Dia di antara ke-13 itu dia satu-satunya cewek. Nah, sekarang aku mau tunjukkan di episode Dina dan Sikem, cukup lumayan panjang tapi semoga bisa kita selesaikan ya. Kita akan baca dari Kejadian 4 dari ayat 1 sampai 31 ya. Sekitar berapa? 30-an ayat. Oke. Apa yang terjadi antara Dina Sikem, dan kita akan membidiknya dalam mencari informasi tentang bahwa iman itu bisa memutuskan perkawinan gitu loh ya. Ini juga berguna bagi mereka-mereka yang sudah berkeluarga awalnya kafir terus mau menjadi mu'alaf. Ya, harus diberi penjelasan seperti ini ya, supaya nanti tidak salah-salah gitu ya. Oke. Sorry. Sebelum ke sana aku akan baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Isnain ya, anak-anak upacara, jadi waktunya benar-benar mepet ini. Semoga bisa kita selesaikan ya. Karena kalau telat sekolahnya nanti kasihan. Oke. Pertama masuk dari Rio, Jakarta Selatan, hadir Goske. Terima kasih Rio ya. Ternyata Rio juga rajin ya belajar gitu. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Jakarta, khususnya bagian selatan. Salam Isra semuanya. Oke, kemudian Kang Usman Kam ya, like kita ini. Dubai hadir Goske. Alhamdulillah meski terlambat tetap bisa mengikuti kajian ilmiah ini dengan menikmati triknya matahari bercampur angin laut Oman Bahrain ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keadaanku sehat dan aktivitas tetap stabil. Itu pula harapan kami untuk guru kami sehat bersama keluarga. Assalamualaikum, salam Isra, Islam rasional. From Usman Saragi, Dubai, UAE. Oke, salam Isra juga untukmu dan doa ya sama juga untukmu. Semoga kita semua dalam kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kemudian Mamayun ya. Maaf Gurunda telat nyimak, semoga Gurunda selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama ya. Doa yang sama untukmu Mamayun, aku belum terkonfir juga ya dari mana tempatnya gitu ya.
supaya kita merasa lebih banyak lagi saudara ya, misalkan ada di Jakarta, di Lampung, di Makassar, atau di Aceh, atau di mana mungkin bisa disebutkan. Oke, nggak apa-apa telat ya, karena masing-masing kita juga punya kesibukan masing-masing ya. Tinggal menyelesaikan waktunya saja. Kalau sudah terunggah di YouTube kan itu kita kan enak ya, mau ngaji kapan itu sesuaikan. Kalau misalkan pagi harinya sibuk ya nanti siang hari. Gitu aja. Oke, kita lanjutkan dari Mama Yun, ada Solehah kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra semuanya. Salam Isra semuanya dan matur thank you, terima kasih atas 3 buah hati merahnya. Oke, kita lanjutkan Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian di ketinggian kota Ngalam, perut Gunung Kawi, Ngajum. Sambil neruput Ipok Arabica Gunung Kawi Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Wahyudi Junaidi. Oh, lagi jalan-jalan ke Gunung Kawi kah? Karena beliaunya rumahnya di Singosari ya. Kalau Gunung Kawi itu ya lumayan jauh sih ya. Apalagi ini masuk ke daerah Ngajumnya. Oke, terima kasih ya untuk Sam Wahyudi Junaidi dan salam Isra juga untukmu. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari, menyimak setelah lohor cuaca terik berangin siang ini. Itu namanya nasdem, panas tapi adem. Ya, sama di sini juga begitu, panas tapi adem. Mataharinya sinarnya panas, di tubuh rasanya adem, dingin gak enak gitu. Oke, atur nuhun Kang Sahran Gimari, salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di Bandung Barat bagian utara. Kemudian Kang Anto Double Shop. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu nyimak salam Isra dari Indramayu Kota Mangga. Mantap tuh, mangga. Mangga saking enaknya ada mangga namanya mana lagi. Di sini ada mangga mana lagi. Jadi sudah makan enak, mana lagi? Mana lagi? Lama-lama dikasih orang nama ya sudah mangga mana lagi. Oke, Indramayu ya, salam Isra semuanya untuk saudaraku yang ada di Indramayu Kota Mangga ya. Aku biasanya sampai Indramayu itu kalau dari Sumatera itu sampai Indramayu sekitar jam 12 malaman kalau naik bis malam tuh ya. Oke, orang asing ya, nyimak Gus. Oke, terima kasih untuk orang asing, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu nggih. Salam Isra juga untukmu ya. Kemudian dari orang asing kita terbang ke Deli Serdang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Bapak Abdul Muluk. Deli Serdang nyimak Gus, salam Isra, terima kasih. Salam Isra juga untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga tercinta yang ada di Deli Serdang. Kita lanjutkan terbang ke Makassar ya. Ada Kang Mas Rasmi Nasmat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Makassar Radin Tuan Guru. Oke, monggo silakan Kang Mas Rasmi Nasmat. Malaikat Aimanuhum, tafsir ini berkaitan dengan poligami dan perbudakan dan memiliki arti menikahi apa yang ada di tangan kanan kamu. Adapun yang termasuk dalam tafsir ini adalah tawanan perang dan budak. Pertanyaannya Tuan Guru, perbudakan legal di Quran ya. Tuan Guru, perbudakan legal di Quran. Di sisi lain Rasulullah justru menentangnya. Siap salah Tuan Guru, salam Isra. Oke, gue minum dulu jelasinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi begini kerangka berpikirnya. Memang ini kan kronologisnya panjang, maka kalau nggak dipahami secara holistik itu menjadi bisa keliru kita dan terkesan seperti yang Pak disampaikan ini ya. Perbudakan legal di Quran. Di sisi lain Rasulullah justru menentangnya ya. Kita pahami dulu bahwa dalam konteks budaya, meskipun kalau kita lihat Abrahamic Faith mulai Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, di sana budak kan sudah ada. Itu memang bisa kadang-kadang dalam perspektifnya itu budaya atau
teologis memang bisa ya. Cuman ketika masuk dalam konteks Islam, perbudakan itu kalau kita amati dari historikalnya juga itu ada dalam konteks teologis ya, dalam bukan konteks antropologis, bukan budaya. Artinya begini, budaya Buddha itu sejak lama itu sudah ada. Bayangkan dari Kanjeng Nabi Ibrahim sampai ke Kanjeng Nabi Musa itu pakar tidak ngerti berapa jarak waktunya, dan itu lama. Ya, kalau dari Kanjeng Nabi Musa itu 750 tahun ya kisarannya ke Kanjeng Nabi Isa, dari Yahudi ke Nasrani, nanti Nasrani ke Islam, Kanjeng Nabi Muhammad itu sekitar 600 atau 650-an ya. Jadi kalau kita hitung dari Kanjeng Nabi Musa saja ke Kanjeng Nabi Muhammad itu kan hampir 1.500-an tahun. Ya. Bisa dihitung tuh bagaimana rentang waktunya dari 750 ya, terus ditambah 650. Ya. Ya, itu tapi bahasa bahasa sejarah, artinya ya enggak saklek harus begitu ya, enggak ya. Oke. Dalam konteks Islam, perbudakan itu side effect yang merupakan bagian-bagian dari masalah sosial. Side effect dari mana? Side effect dari peperangan. Nanti ada janda, tentunya ada yatim kalau bapaknya syahid. Ya. Ada janda, ada yatim. Itu masalah sosial. Terus masalah sosial yang berikutnya ada budak. Ya. Perbudakan itu adalah mereka yang dikalahkan dalam peperangan, ya. Tapi ingat, ketika mereka tawanan perang, gue kan sudah jelaskan kemarin, itu saling menjadi budak nanti, jadi budak bagi yang mengalahkannya. Ya kalau kafir ya tertawan oleh tentara Islam ya, pasukan Islam, ya dia jadi budaknya orang Islam. Begitu juga Islam kalau tertawan oleh kafir ya jadi budaknya kafir. Di situ penjelasannya ya. Nah, tapi ingat, ketika dalam konteks Islam, ketika budak itu tidak dipaksa terus yuk jadi Islam, enggak begitu. Makanya nanti kafir itu kan terbagi menjadi zimmi dan kafir harbi. Ya, kalau dia zimmi ya, dia tidak mengganggu kita dan dia tidak memata-matai kita dan dia tidak bersekutu dengan kelompok yang memerangi kita, ya nggak apa-apa ya, baik-baikan saja. Dan itu kan Kanjeng Nabi sampai bilang, siapa yang mengganggu kafir zimmi sama dengan mengganggu aku. Coba, bagaimana perlindungan itu diberikan kepada Kanjeng Nabi? Karena soal akidah itu nafsi-nafsi, dewe-dewe, sendiri-sendiri. Ya, jadi enggak, kan kita sudah dijelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Konteksnya sekarang Islam. Jadi enggak boleh meskipun budak terus you mesti Islam ya, you sunat ya gitu. Enggak. Ini dalam konteks politis supaya nanti mereka tidak menyerang balik kita. Gitu loh ya. Maka mereka yang kalah-kalah itu akhirnya jadi budak, dan itu dikuasai oleh negara. Jadi manajemen pemerintahan Islam itu begitu, dimanage oleh negara, yang nanti akan aku jelaskan di berikutnya kalau kita sudah kembali ke Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mau ngambil budak itu ya harus laporan ke negara, minta ke negara. Gitu, ya. Oke. Nah, semangatnya dalam Islam itu menghapuskan budak justru. Adapun yang di Al-Quran itu tentang budak, itu kan dalam proses. Kan gue sudah bilang, seperti khamar itu ndak bisa. Haram. Ndak bisa. Karena mereka sudah terbudayakan dalam sekian waktu kehidupan kebangsaan mereka. Bangsa-bangsa pemabuk itu kan ya, sudah minum itu sudah menjadi keseharian. Terus tiba-tiba mau direm
haram, ya enggak bisa. Dia berproses, ya. Jadi adanya cerita-cerita budak dalam Al-Qur'an itu bukan berarti Al-Qur'an itu melegalkan budak, enggak. Justru itu dalam proses untuk dimusnahkan. Dan Kanjeng Nabi melakukan itu. Jadi cara pandangnya begitu. Bukan Al-Qur'an itu melegalkan perbudakan, enggak. Dan budak-budak dalam perspektif Islam itu merupakan masalah sosial yang ditimbulkan sebagai side effect dari adanya peperangan gitu ya. Kan itu sudah menjadi lumrah, setiap perang itu mesti menimbulkan side effect yaitu masalah sosial. Dari dulu sampai sekarang, kalau sekarang itu zaman sudah modern, perang nanti yang paling cepat itu side effect-nya ya apa? Ya pengungsi. Nanti penduduk dari suatu negara karena perang mengungsi ke negara lain itu kan. Makanya ada UNHCR itu. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya Kang Nasmat, semoga bisa dipahami ya. Jadi dia berproses untuk dimusnahkan gitu ya. Tidak boleh ada manusia mengeksploitasi manusia gitu ya. Makanya kalau ada salah lapor ke Kanjeng Nabi bilang lepaskan budak, lepaskan budak, lepaskan budak. Nanti menikahi budak, kan gue sudah bilang orang Arab itu budaya gengsinya itu tinggi loh. Egosentrisnya itu kan tinggi banget orang Arab itu. Menikahi budak itu bukan sebuah kebanggaan. Itu waduh level gue turun dong. Kenapa? Gue punya istri budak gitu ya. Jadi jangan diharapkan seperti apa yang kita sangka. Terus orang Arab tuh seneng kawin sama budak. Ya enggak seneng mereka. Gitu loh ya. Ini juga psikologis budayanya harus dipahami. Gitu. Dan menikahi budak nanti pada awalnya akan aku ceritakan. Itu juga suatu metodologi yang ditempuh untuk menghapus budak. Karena begitu dinikahi, dia otomatis menjadi merdeka. Kan ini kan sebetulnya sudah aku kaji kan di 2 atau 3 tahun yang lalu, cuman tajuknya lupa lah aku ya. Ini kita mereview saja karena ada kafir yang ya kafirnya goblok juga sih, nggak lihat kajian gue yang dulu ya, yang mempermasalahkan ini. Tapi lagi-lagi gue bukan dalam rangka melayani itu si kafir gitu, enggak. Gue merefreshing untuk elu semua, kan di sini juga banyak yang baru-baru. Makanya kalau lebih tegasnya lagi, aku bilang review ke video yang lalu sudah pernah kita bahas ketika salah satu dosen bikin disertasi atau apa itu dari UIN Jogja membahas malaikat aimanuhum itu. Ya. Oke, itu Kang Mas Rasmin Asmad, dan terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Karena apa? Aku juga dulu mengalami kebingungan seperti kamu. Kan gue sudah bilang, makanya gue ya dibilang kesel ya kesel, dibilang enggak ya enggak. Gue cuman begini. Bagaimana saudara-saudaraku Islam ini sebagai generasi Islam bisa memberikan penjelasan yang bagus, yang rasional kepada saudara-saudara kita yang kafir, yang menanyakan ini. Karena kalau ayat itu dibaca, maka budak itu langsung bisa ditumpai gitu loh. Ya. Jadi jagalah kelaminmu itu ya, kecuali dengan istri dan budak-budakmu. Nah, berarti kan budak langsung ditumpai tanpa nikah begitu ya? Kan nggak begitu. Dan sayangnya ketika kita bahas kajian ini, viewernya kan tidak begitu menggembirakan, tidak sampai 500-an. Artinya apa? Memang kegoblokan itu harus diperjuangkan. Artinya apa? Singkirkan kemalasanmu, ayo ngaji. Supaya nanti kalau ada saudara-saudara kita yang kafir bertanya, kami bisa menjelaskan. Masalah mereka terima atau nggak terima bukan urusanmu, tapi kamu menjelaskan, itu tanggung jawabmu lah. Kamu Islam kok, ditanyai Islam nggak ngerti lah, goblok gue. Makanya gue bilang kemarin, kalau ada kafir nantang gue nggak berani bahas ini. 3 tahun yang lalu sudah gue bahas, kok bilang nggak berani. Ada apanya? Yang pertama. Yang kedua, ya perjanjian lama, perjanjian baru aja gue lahap kok. Masa perjanjian terakhir yang itu menjadi kitab suci gue nggak gue lahap? Kan nggak mungkin.
Perjanjian lama, perjanjian baru gue habis-habisan meluangkan waktu, gue baca, gue pelajari. Terus Al-Quran sebagai perjanjian terakhir kagak gue pelajari. Kan ya nggak mungkin gitu loh. Ya. Dan yang membahas ini gue belum menemukan, itu ada banyak channel-channel YouTube dan mungkin gue bisa berseberangan dengan para ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang ada. Nggak boleh dalam Islam setiap hubungan suami istri itu harus lewat pintu nikah. Orang sudah jelas kok. Jangan dekati nikah kok, takut zina kok. Walaupun itu budak harus. Maka kalau ada yang bilang tanpa, ayo berhadapan sama gue. Jarang yang menjelaskan ini secara rinci. Gue aja ini dijelaskan oleh guru-guru Al-Quran gue ya. Ke almarhum Gus Panani, almarhum Gus Husnul. Tapi puncak penjelasannya itu di Gus Hendi. Karena apa? Perspektif ini tidak bisa terlepas dari konteksnya, suasananya ini perang. Gitu. Nah ini kajian yang langka, yang jarang menjelaskan seperti ini, tapi yang ngaji itu sedikit. Kan artinya apa? Gobloknya itu nggak akan hilang dari generasi-generasi Islam kita. Terus bagaimana mau bisa menjelaskan? Gitu loh. Ya. Belum lagi nanti ketambahan kalau ada ustadz yang ngomong, kiai yang ngomong, ulama yang ngomong, oh itu budak boleh dinikahi tanpa proses nikah langsung ditumpahi. Belum lagi kalau ada yang berpikiran seperti itu. Itu ngawur itu. Ya. Jadi apa yang dirasakan Nasmi Nasmat itu sama yang gue alami dulu. Alhamdulillah Gusti Allah Agung mempertemukan gue dengan guru-guru Al-Quran. Artinya gue jelas, clear gitu loh. Ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang Gurem Endukem. Kata Gus Beti, iman itu bisa memutuskan perkawinan. Yes, bukan kata gue, itu kata Alkitab. Ya, gue hanya menyampaikan baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, nggak boleh. Jadi semangat Abrahamic Faith itu tidak ada kawin campur. Yang boleh berbeda dan harus berbeda itu kelaminnya. Tapi kalau imannya harus sama. Ini yang jadi masalah, yang dilarang dilakukan, yang diperintahkan tidak dilakukan. Disuruh menikah dengan yang lain kelamin, nikah laki sama laki, wadon sama wadon. Nanti disuruh nikah yang harus satu iman, beda iman kawin lagi. Ya manusia gitulah. Ya. Yang disuruh nggak dilakukan, yang diperintahkan justru ditinggalkan gitu. Nikah, perkawinan itu ada yang harus satu, ada yang harus berbeda. Yang harus berbeda itu kelaminnya. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Paicol, tidak juga Hawa dan Siti. Jadi Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Harus begitu, nggak ada lanang karo lanang, wadon karo wadon. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, yang sudah kita bahas tentang LGBT. Itu yang pertama. Yang kedua harus yang satu. Nah, kalau tadi berbeda kelaminnya, imannya harus satu iman. Ya, oke, aku lanjutkan. Tadi Gurem Endukem kata Gus Beti, iman itu bisa memutuskan perkawinan. Yes, ya itu yang aku nukil. Aku hanya menyampaikan begitu pesan dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir. Artinya sudah menikah tapi akhirnya salah satunya ada yang tetap kafir. Iya, itu akan terpisahkan. Itulah nanti yang akan menjawab ketika kita membahas surat An-Nisa. Karena itu surat An-Nisa sulit dipahami kalau kita tidak mereview ke surat An-Mumtahanah dulu. Nanti orang bertanya, loh kok ini istri orang kok dinikahi, gimana sih? Nah, lihat dulu konteksnya perang, bos. Kenapa sih perempuan itu ngikut kita? Karena itu harus dilihat dulu, nanti akan gue jelaskan di situ. Perang itu kan, makanya kalau dibilang Islam itu agama Arab, ya goblok juga. Itu yang perangnya sama-sama Arab. Yang Islam ya Arab, yang kafir ya Arab. Jadi Islam itu agama universal, bukan agamanya orang Arab. Kalau agamanya orang Arab ya nggak mungkin Arab sama Arab perang. Gitu loh. Makanya kita harus menolak kalau dibilang bahwa Islam itu Muhammadisme. Bukan. Islam itu adalah ajaran dari Gusti Allah Agung, sebagaimana Torah menuliskan menjadi panduan Yahudi, bagaimana Injil menuliskan menjadi panduan Nasrani, mundur ke belakang
bagaimana suhub-suhub itu dituliskan menjadi panduan bagi milata Abraham. Itu semua ajarannya Gusti Allah. Para nabi hanya menyampaikan gitu ya. Oke, apalagi di zaman sekarang baru akan nikah saja sudah beda iman, tambah acur cum, nggak jadi dandanan wis acur dedel duel. Nggak boleh. Ya. Gue kan sudah cerita mualaf, bukan mualaf kaleng-kaleng ya, Bunda Wiwin yang begitu dari Katolik, alhamdulillah begitu mualaf kan, gue sudah bikin tuh videonya ada 2 atau 3 seri. Lihat, bukan mualaf kaleng-kaleng. Itu ketika dia mau menerima hidayah dan terserahkan dan bersahadat, ketika suaminya tidak mau menjadi Islam, tetap bertahan dalam Katolik, dalam kekristenan, bisa. Terus dari apa yang disampaikan ke aku kan, ya gonogininya ya diatur yang baik, akhirnya mereka bisa. Karena putus. Jadi iman itu memutuskan perkawinan, gitu loh. Ketika Bunda Wiwin sudah bersahadat, dia bukan lagi istri dari suaminya yang masih kafir. Nah, nanti konteks perang seperti itu. Jadi jangan ngomong lagi, loh itu kan suaminya orang. Iya, tapi kan suaminya kafir, perempuannya sudah to be Muslim. Ketika satu kafir, satu Islam, pernikahan itu putus, tidak boleh. Nah, nanti akan dijelaskan lagi di surat Al-Mumtahanah itu, besok akan kita selesaikan ya. Itu nggak boleh perempuannya kita kembalikan ke kafir, ke suaminya. Kenapa? Dia sudah Islam kok mau dibalik ke kafir lagi. Nah, nanti bagaimana perhitungan maharnya juga rinci banget di surat Al-Mumtahanah itu. Kalau itu kita paham, kita akan mudah memahami surat An-Nisa. Karena kalau nggak paham di Mumtahanahnya, kesan An-Nisa seperti itu. Loh, ini kan suami orang kok dinikahi. Nggak jelas dia penjelasannya bahwa iman itu bisa memutuskan perkawinan. Jadi tepat apa yang dikatakan Gurum Endrukem ini. Yang lebih hancur lagi, yang sudah menikah saja, ketika salah satunya mendapatkan hidayah Islam, itu salah satunya tidak mau, perkawinan itu putus sudah. Ya, lah kok ini seperti yang dikatakan Gurum Endrukem ya, itu yang sudah nikah. Ini yang mau nikah, agamanya campur, kan sudah dedel duel nggak karuan, hancur. Jadi nggak tahu undang-undang tentang perkawinan beda iman itu gimana, akhirnya gue juga nggak begitu mengikuti karena kesibukan ya. Apa di doknya gimana hasilnya, gue nggak ngikuti ya. Oke, terima kasih untuk Gurum Endrukem. Sekarang kita lanjutkan Kang Juwanto Anto. Izin ikut ngaji Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Cirebon, yang punya Cirebon ya. Terus ada lagi Nabil Al-Ghazali, Kang Max Nabil. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang Umi Kulsum dengan suaminya. Apa mereka menikah beda dalam dinnya Gus? Apakah hukumnya belum dilarang atau belum Gus? Maaf ya Gus kalau saya salah menyimak dalam kajian ini. Oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari ini cewek cowok ya kalau Nabil Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali cowok, Nabil. Nggak tahu cewek atau cowok. Mohon dikonfirmasi kalau salah dan mohon sorry ya. Mbak atau Mas Nabil Al-Ghazali, nggak tahu juga ini ada di mana. Pertanyaannya bagus. Jadi gini Mbak, Mbak atau Mas gitu. Begini Mbak atau Mas gitu ya. Karena gambarnya itu kan nggak ada. Aturan itu kan berproses. Ya, berproses, enggak ucuk-ucuk terus seperti gini loh ya. Jadi ketika aku diajari sama Gus Hendi tentang bagaimana Kanjeng Nabi itu melakukan tata kelola negara ya. Dan sekarang kan dicontoh, cuman nggak sebagus era Kanjeng Nabi. Mau bikin undang-undang gitu ya, itu nggak langsung undang-undang itu dijalankan, enggak. Aku diajari begitu. Jadi ada proses sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu, perkenalan dulu, publis dulu, nanti undang-undang begini-begini. Undang-undang tidak boleh makan tempe, misalkannya begitu ya. Ini contoh aja supaya gampang. Nggak langsung semua orang dilarang makan tempe.
atau undang-undang apalah gitu ya, itu disosialisasi dulu. Sosialisasi, nanti baru disampaikan undang-undang ini akan berlaku tahun ini, tanggal ini, bulan ini. Semua udah siap-siap, udah tahu, sudah sampai ke penetapan tanggal berlakunya, baru diberlakukan. Nah, itu pun nanti masih ada pembinaan-pembinaan, mungkin ada yang kurang tahu. Nggak cukup diterapkan dan hukum ditegakkan, nggak begitu. Sekarang kan nyontoh begitu, tapi nyontohnya kurang asik. Seharusnya begitu, sosialisasi dulu. Misalkan ada undang-undang migas, misalkan ya, akan beralih dari, dulu gue nyebutnya bensin ya, sekarang apa? Ada yang petralit atau apa gitu ya, terus nanti harganya mau naik, terus atau petralit nanti mau hilang seperti dulu, bensin juga hilang gitu ya, atau hilang maksudnya itu ditukar, sebetulnya ya nggak hilang. Itu harusnya disosialisasi dulu, bukan malam-malam tiba-tiba kita paginya beli BBM harganya sudah ganti. Nggak begitu ya, ada sosialisasi. Begitu juga hukum dan perkawinan. Dulu kalau kita lihat konteksnya, ya dulu belum dilarang ya, kan suaminya Umi Kulsum itu kan kafir dan dia berperang untuk pasukan kafir dan akhirnya tertawan dan ditebus oleh Umi Kulsum. Yang untuk nebus itu kalungnya ibundanya, yaitu istrinya Kanjeng Nabi, ya Bunda Hadijah. Makanya Kanjeng Nabi ketika menerima itu tebusan langsung terhentak, loh ini kan kalung istriku. Itu Umi Kulsum mungkin menebus suaminya yang tertahan. Bayangkan bagaimana birokrasi itu tertata rapi. Nggak langsung Umi Kulsum ketemu Abah, ya mestinya orang Arab manggilnya kan Abah ya. Kalau kita orang Jawa ya Romo gitu ya. Romo, ini suami gue tertawan, tolong lepasin dong. Enggak begitu. Jadi tidak ada namanya nepotisme. Aturan tetap berjalan. Aturannya bagaimana? Tawanan perang mau tebus, ayo harus tebus. Kanjeng Nabi pun tidak, gue kan raja, gue kan presiden, gue kan pemimpin, apa kata gue. Enggak begitu. Terus dikembalikan lagi ke sahabat-sahabatnya yang nanganin penawanan itu. Tetapi itu bagus episodenya ya, kalau di sinetron kan dan sutradaranya bagus, itu benar-benar gimana ya? Kanjeng Nabi itu dalam romantisme yang begitu tinggi. Karena apa? Kanjeng Nabi sampai bilang, kan aku sudah cerita bagaimana Kanjeng Nabi mau sore-sore ya duduk bersama gini, memandang wajah Bunda Hadijah itu pentel apa namanya, ketenggengan, dilihat ini. Sampai Bunda Hadijah tersipu malu, wahai Rasulullah, mengapa engkau memandangku seperti ini? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, kalau bukan karena engkau ya Hadijah, mungkin aku tidak jadi nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sadar betul bagaimana sholawat yang diberikan Bunda Hadijah dari sekian kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam, yang itu tugas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah melupakan itu. Makanya ketika Kanjeng Nabi kelepasan omong manusiawi ya, nyebut nama Hadijah, kemudian Bunda Aisyah kan ya perempuan cemburu gitu ya. Ini sudah dikasih yang perawan, yang ayu, yang cantik, kok masih nyebut-nyebut yang tua gitu kan. Kan Kanjeng Nabi marah gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu tetap mencintai Bunda Hadijah, istri tertuanya. Ya. Ketika menerima kalung itu menyentuh kemanusiaan seorang Muhammad bin Abdullah yang dia menjadi Rasulullah itu. Ya. Nah, tapi akhirnya ya suaminya itu kan menjadi muslim, memilih menerima dakwah Kanjeng Nabi, terus dinikahkan lagi. Begitu ceritanya ya. Tapi awalnya enggak ya. Kenapa kok begitu ya? Bisa saja karena aturannya belum ada. Setelah itu enggak boleh. Ya. Ya, akhirnya masuk Islam dan mereka menikah lagi. Itu romantismenya itu mantap kali ya kalau dibikinkan sinetron. Oke, itu
Nabil Al-Ghazali yang bisa disampaikan, dan kamu bisa kok itu cari kisah-kisah bagaimana romantismenya Umi Kulsum itu ya. Oke. Dan nanti itu yang menarik itu ketika suaminya itu masih kafir, dia minta perlindungan. Ketika dia berada di Madinah gitu ya, minta perlindungan. Kanjeng Nabi bilang sama putrinya ya Umi Kulsum, layani dia secara baik, lindungi dia. Tapi diingatkan, bukan suamimu. Karena belum Islam saat itu. Itu dilayani dengan baik. Seperti aku bilang kemarin kan, bagaimana Islam melakukan tawanan perang, beda dengan kafir. Jadi tentara-tentara Irak dulu kan ditelanjangi dan baku tubuh seperti itu. Itu kafir bejat ya seperti itu. Lihat Iran ketika menahan sandera dari Amerika, diperlakukan manusiawi, makan pakai piring, pakai jas, pakai apa? Beda, bos. Ya, makanya katanya siapa itu pegulat dari mana itu ya? Orang kafir itu nggak mungkin itu artinya ya mungkin saja. Cuman kan probabilitasnya kecil. Nggak mungkin baca Al-Quran, nggak mungkin baca hadis. Artinya apa? Ayo kita orang Islam, kita menerapkan Al-Quran dan hadis supaya orang kafir bisa melihat kita. Itu kan pemikiran brilian dari seorang jago gelut itu kan ya. Jagoan itu ya. Itu kan pemikiran brilian, karena dakwah itu ada yang dakwah dengan kelakuan. Artinya dengan melihat kelakuan kita, orang-orang kafir itu menjadi tertarik karena mereka tidak mungkin dalam tanda kutip belajar Al-Quran, belajar hadis. Kita yang menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita supaya orang kafir tahu. Itu juga jalan dakwah. Gitu. Ya. Makanya ketika Iran memperlakukan tawanan-tawanan perang Amerika dengan terhormat, itu juga sebagai jalan dakwah. Jadi beda antara kafir dan Islam, itu beda kehidupannya ya. Itu tahun berapa? Tahun 90-an lalu kalau nggak salah ya. Oke. Berikutnya Irfan Al-Akbar. Begitu salah satu dari pasangan muslim murtad, maka perkawinan mereka terputus. Mantap, benar. Dan jika tetap berhubungan badan akan dihukumi sebagai perbuatan zina. Ya? Paham ya yang dituliskan Irfan ya? Makanya wahai para suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Stressing pointnya di sini, tolong perhatikan. Begitu salah satu dari pasangan muslim, ini artinya mereka sudah berumah tangga Islam dua-duanya ya. Ketika salah satunya murtad, maka perkawinan mereka terputus. Ya, dan jika tetap berhubungan badan akan dihukumi sebagai perzinahan. Jadi iman itu bisa memutuskan perkawinan. Dari sini kita tahu tidak boleh kawin beda agama. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian dari Kerinci Jambi kita terbang ke Surabaya. Laskar Gua Selarong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Kemudian Aki Beben numpang like atau nuhun, terima kasih. Kang Mas Hermas Edison asa otak, terima kasih. Sudah aku baca semua komen yang masuk dan terima kasih atas apresiasinya. Sekarang kita lanjutkan ngaji kita ya. Buka kitab Kejadian 341 sampai 31 ya. Nanti kalau waktunya tidak cukup, ini sudah 48 dan permais bidadari kecilnya sudah mau berangkat sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa ya, kita nggak dikuber target kok ya. Yang penting ngaji itu terus dilakukan dan sampai mana ya nggak masalah ya. Nanti kalau ini nggak selesai di seri 4 kita lanjutkan seri berikutnya. Jadi dibikin enak aja ya. Oke, ini sepertinya nggak selesai nih ya. Cuman aku bacakan dulu. Perikopnya buka kalau kamu punya hard copy-nya, kalau nggak punya yang Android-nya. Tapi Android agak sulit. Karena Android itu tidak memberikan perikop. Kalau ini kan enak, kita bisa lihat nih ya. Jadi di Kejadian 34 kita mulai ayat 1, perikopnya Dina dan Sikem. Dina dan Sikem ya. Oke.
Ya. Jadi aku bacakan dulu ya. Pada suatu kali ya, pergilah Dina ya, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakob. Nah, aku sudah jelaskan kemarin ya. Dina itu dari Bunda Lea ya, bukan Rahel ya. Jadi dia tidak satu ibu dengan Kanjeng Nabi Yusuf. Ya. Kalau Kanjeng Nabi Yusuf itu dari Bunda Rahel ya. Oh, ini Lea dia. Ya. Mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ya. Ketika itu terlihatlah ia, maksudnya Dina, oleh Sikem, anak Hemor. Jadi budaya dulu itu selalu begitu, nama anak sama nama bapak itu digandeng. Nanti kalau budaya-budaya Barat Tengah itu 3 ke belakang. Nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya lagi. Itu untuk menjaga supaya tidak keliru. Sikem yang mana? Makanya disebut Sikem anak Hemor. Jadi Sikem anaknya Hemor. Jadi bukan nanti Sikem anaknya Paico, kan Sikem yang lain gitu ya. Begitu cara mereka menjaga identitas. Ya, kalau kita bahas politik identitas, ya memang semua harus punya identitas kok. Goblok, mana ada punya identitas. Ya, itu nanti playlistnya sudah aku siapkan ya, khusus untuk tajuk-tajuk politik ya, yang warnanya hitam itu memang dibikin timelinenya hitam supaya mudah terpisahkan dari kajian-kajian teologis kita ya. Oke. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Emor orang Hewi. Ingat, Hewi ya, bukan Lewi ya. Raja negeri itu. Jadi ini ya anaknya orang pemimpin, raja dari negeri orang Hewi ya. Ya mungkin Dinanya dilihat, wah cantik ini gitulah ya. Si Sikemnya tertarik gitu ya. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Nah, lihat ini. Ya. Cikal bakal permasalahan, Dina itu diperkosa oleh Sikem. Perempuan itu harga diri bagi keluarga. Bagi saudaranya yang laki-laki, bagi bapak-bapaknya. Jadi kalau perempuan kita, entah itu anak kita, entah itu istri kita, entah itu saudara kita, apapun perempuan-perempuan kita, itu harga diri kita sebagai laki-laki. Itu harus dipahami. Maka jaga perempuan-perempuan kita. Supaya tidak dimain-mainin, supaya tidak jadi perek, perempuan eksperimen, dicoba. Iya kalau sepatu dicoba nggak dibeli nggak apa-apa. Nah, ini barang bukan sepatu kok, dicoba dimasukin, tapi nggak dinikahin. Kan bajingan itu. Ya. Jadi kerangka berpikir Abrahamic faith begitu. Dan itu aku kira secara budaya juga begitu kan, perempuan-perempuan itu harga diri kita. Dia harus dijaga. Lah ini sama si Sikem anak Hemor, Dina itu diperkosa. Ya. Gue tidak mengada-ngada loh ya, nanti itu bacanya bener nggak? Lu baca sendiri ya. Gue baca dari atas ya. Karena nanti ada aja kafir itu yang memang daplek ya, dikirain gue tidak Alkitabiah. Ini Alkitabiah. Teksnya diperkosa. Gitu loh. Kalau yang penasaran ya silakan larikan ke original teksnya, masih ada nggak ini? Yang Vulgata, yang Septuagint coba lihat ya. Karena teks Indonesianya begini. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakob, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ayat pertama. Ayat kedua. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Nah, ini yang penting. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tekstual, diperkosanya. Ya, ini waktunya sudah mepet. Nanti kita lihat apa reaksi dari Bani Israel ketika perempuan mereka ya dihinakan seperti itu. Nanti kita lihat. Di sini kita bisa memotret bagaimana perempuan itu harga diri kita sebagai laki-laki. Jadi
Nggak boleh disembarangin, mau macam-macam ya, injak itu kepalanya. Ya, perempuan itu adalah harga diri kita sebagai laki-laki, dia harus dilindungi. Ya, kalau tapi ini politik ya. Gue juga nggak tahu kenapa pandangannya begitu ya. Komunis itu pemimpin-pemimpinnya itu jarang menampakkan istri-istrinya loh. Ya, kalau kita lihat komunis eranya, kalau siapa yang perestroika, Gorbachev, itu dia sudah sedikit berbeda. Itu Raisa itu kalau nggak salah, nama istrinya itu selalu ditampilkan di publik ya. Tapi pendahulunya itu enggak. Jadi nggak tahu kenapa begitu ya. Apa mereka menganut falsafah Jawa bahwa istri itu konco wingking? Nggak tahu. Tapi itu politik lah ya, politik. Oke. Besok akan kita lihat bagaimana respon dari anak-anak Yakob ketika saudara perempuannya diperlakukan secara tidak hormat oleh Sikem ya, anak Hemor yang orang Hawi itu ya. Jadi ini menarik untuk kita pelajari ya. Namun karena waktunya sudah limited ya, kita akan sudahi dulu, insya Allah besok akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pesan dari aku, jaga Islam ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu. Sholat, jangan sampai ada yang lupa. Ya, jadikan itu sebuah bangunan keindahan, pasel keindahan, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, menjadi sebuah kecintaan setelah kamu belajar. Jadi iman itu harus dibangun dengan pengetahuan sebagai landasannya. Landasan pacunya itu pengetahuan. Ya, sehingga kamu bukan hanya iman-iman tapi nggak ngerti jeluntungnya. Jangan begitu. Makanya jargon kita kan Islam rasional. Ya. Dan perintah Al-Qur'an itu kan begitu, apakah kamu tidak berpikir? Ya. Oke. Tetapi pesan aku harus kita memberi hormat juga kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka juga tetap saudara kita, ya. Oke, di awal pekan yang semoga ini akan membahagiakan sampai nanti kita menemukan akhir pekan berikutnya ya. Kemarin sudah berakhir pekan, sekarang kita mulai ke kajian-kajian yang itu memang memeras konsentrasi kita karena kita berbicara tentang apa informasi dari ayat ke ayat ya. Oke, pesan aku seperti itu dan kita sama-sama berdoa berharap semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.